Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode lain dari metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini memberikan suatu alternatif dari metode iterasi titik tetap yang bergerak berdasarkan turunan dari suatu fungsi. Jadi berdasarkan kemiringan dari suatu fungsi. Nah, kalau kita lihat, kalau saya coba gambarkan dalam bentuk grafik, ini adalah sumbu X, ini adalah Y atau sama dengan Fx. Jadi kita ingin mencoba membentuk suatu kemiringan yang nantinya akan bisa menemukan suatu akar persamaan. Misal kita mencoba mulai dari titik di sini yang saya kasih garis silang. Nah, kalau kita lihat ini gradiennya kan kemiringannya seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita ingin mencoba membuat kemiringan ini untuk bisa meramalkan X posisi yang 0 yang ada di bagian sini. Artinya, kita bisa menggunakan konsep turunan. Konsep turunan itu adalah seberapa besar perubahan Y terhadap satu unit X gitu kan. Sederhananya seperti itu. Artinya, turunan itu didapatkan dari delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Nah, deltanya dari mana? Kita dapatkan dari sini. Jadi, ini misalnya adalah XI. Ini adalah XI plus 1. Kita ingin mencoba mendapatkan titik berikutnya yang memang langsung menuju kepada akar 0 berdasarkan gradiennya. Nah, kalau kita cek di sini, delta Y-nya ini menjadi, ini adalah Fxi, ini Fxi plus 1. Nah, di sini baru dia Xi, ini adalah Xi plus 1. Nah, karena turunan itu adalah konsep berapa besar perubahan Y terhadap X, maka delta Y-nya didapatkan dari Fxi dikurangi dengan Fxi plus 1 dibagikan dengan Xi minus Xi plus 1. Jadi ini bagian yang X, ini bagian yang Y. Delta Y per delta X. Nah, kalau kita jabarkan lagi, Fxi kita tergantung dari titiknya, tapi Fxi plus 1 kita tahu bahwa dia akan berada pada posisi yang di 0. Sehingga kita kurangkan dengan 0, lalu dibagi seperti ini. Nah, ini adalah turunan dari Fxi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Xi plus 1? Yaitu kita menggunakan aljabar biasa, kita bisa langsung mendapatkan persamaannya bahwa titik berikutnya adalah Xi minus Fxi dibagikan dengan turunan Xi. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan tersebut? Saya coba jabarkan biar kita paham konsepnya, atau sedikit mengulang tentang aljabar. Jadi dari sini kita akan coba pindahkan bagian ini ke sebelah sini supaya kita bisa mendapatkan berapa sih Xi plus 1 sama dengan sekian. Jadi kalau saya mulai di sini ya, ini saya hapus lagi. Maaf, bentar. Saya hapus dulu semuanya. Oke, biar lebih jelas. Nah, kita pindahkan bagian ini ke ruas kiri, maka dia akan menjadi kali kan. Jadi F turunan Xi dikalikan dengan Xi minus Xi plus 1 sama dengan Fxi dikurangi dengan 0. Kalau 0 berarti udah habis. Nah, sekarang kita pindahkan Fxi, bagian ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi bagi Fxi. Ketemunya di sini adalah Xi minus Xi plus 1. Yang ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi minus Xi plus 1 minus Xi plus
f xi dibagikan dengan turunan xi. Tapi di sini masih negatif, kita pengen nilainya positif, maka sama-sama kita kalikan minus 1, yang di sini juga kita kalikan dengan minus 1. Maka hasilnya adalah xi plus 1 sama dengan dikalikan minus 1 jadi positif, xi ini jadi negatif, negatif f xi dibagikan dengan f turunan xi, sehingga ketemulah bahwa nilai xi plus 1 itu didapatkan dari turunan antara titik awalnya sampai pada titik aproksimasi yang mendekati nolnya. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke contoh latihan. Misal ada suatu kasus bahwa kita ingin mencoba mencari akar dari suatu persamaan, yaitu e pangkat minus x dikurangi dengan x dengan titik awal x0 nya adalah 0 sebanyak 2 iterasi. Nah, pertama-tama kita akan coba cari turunannya terlebih dahulu. Jadi turunan dari e pangkat x itu sebenarnya adalah e pangkat x juga. Jadi misalnya ada e a pangkat x, kalau diturunkan ini f-nya, ini turunan f-nya, itu menjadi a dikalikan dengan e pangkat x. Nah, kalau misalkan dia negatif, misal e minus ax, maka dia sama dengan minus a dikalikan dengan e pangkat minus x. Ini adalah turunannya. Jadi kalau kita turunkan di sini, ini kan minus 1 kali x, dia maju ke depan, minus x minus 1. Nah, setelah itu ini kan kita masukkan ke rumus metode Newton-Raphson. Rumusnya adalah xi plus 1 sama dengan xi minus fxi dibagikan dengan turunan xi. Ya, begitu. Nah, ini tinggal kita substitusikan turunannya ke rumus yang di sini, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Nah, cara selanjutnya adalah tinggal kita substitusikan satu persatu sebanyak iterasi kedua atau sampai x kedua, dan itu merupakan aproksimasi akar pada iterasi yang kedua. Jadi contohnya adalah di sini, kita masukkan untuk x yang pertama, kita masukkan x0 nya adalah 0, dikurangi e minus x0, yaitu 0, berarti e pangkat 0 adalah 1, dikurangi x0 adalah 1, jadi e pangkat minus 0 dikurangi 0, karena x0 nya adalah 0, berarti 1 kurangi 0, dia menjadi 1. Lalu dibagikan dengan minus e pangkat minus x0 dikurangi 1, juga sama, ketemunya minus 1, maka dia menjadi 0,5. Nah, ini akan menjadi x1. Untuk mendapatkan, x1 ya. Untuk mendapatkan x2, kita tinggal substitusikan lagi dengan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan 0,5663. Oke. Nah, metode ini punya beberapa kelemahan. Walaupun dia sebenarnya tergolong lebih cepat dibandingkan iterasi titik tetap kalau misalkan kita ketahui dia bisa konvergen, tapi kalau misalkan ternyata dalam beberapa kasus dia tidak konvergen, dia bisa terjebak dalam konvergensi lambat atau slow convergence, di mana akan ada kenaikan yang sangat-sangat lambat sekali untuk bisa menuju suatu akar persamaan. Contoh di sini misal kalau kita mulai dari 0,4, ini kan kemiringannya sebenarnya lurus gitu kan, maka tidak ada perubahan yang begitu berarti gitu. Jadi dia akan terus berada pada posisi yang sangat jauh sekali, misalnya seret gitu kan, akan melonjak jauh, begitu seterusnya sampai dia mendekati hingga akhirnya baru ketemu dia di 1, itu adalah akar dari persamaannya. Jadi dalam beberapa kasus pada fungsi tertentu bisa jadi dia akan terjebak dan akan melompat-lompat atau akan sangat lamban sekali untuk bisa ketemu akar persamaannya. Kelemahan yang lain adalah bisa jadi nanti turunannya adalah 0. Jadi sesuatu dibagikan dengan 0, maka
kita tidak bisa mendapatkan nilai akar yang sebenarnya. Contoh misalnya mungkin cuma konstanta, kalau kita turunkan kan menjadi 0, artinya tidak bisa kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kelemahan yang lain adalah seperti yang tadi, dia melompat-lompat. Jadi misalkan dari posisi x0, saya coba rubah dulu uh, pennya, warnanya. Jadi dari x0, karena berdasarkan turunan, dia akan meramalkan mengaproksimasi sampai ke 0 di sini. Di titik sini juga didapatkan gradiennya sampai ke sini, dari sini sampai ke sini, begitu seterusnya. Dia melompat-lompat sama dengan B, C, dan juga D. Artinya apa? Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, pada fungsi-fungsi tertentu, kalau dia melompat-lompat, maka dia bisa jadi divergen. Divergen yang menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa akar itu bisa ketemu di satu titik. Nah, untuk itu kita perlu memastikan beberapa hal sebelum kita menggunakan metode Newton-Raphson, terutama mengkomputasi persamaan yang dimaksud. Jadi, pertimbangan pertama adalah kita harus menggunakan grafik fungsi. Jadi, kita harus memunculkan kepada pengguna, menyediakan grafik fungsi kepada pengguna yang bisa pengguna adjust, sehingga kita tahu mungkin pada tiap iterasinya dia berada pada lompatan keberapa, atau mungkin dari situ akan memberikan gambaran yang sebenarnya kepada pengguna. Lalu kita harus men-set batas maksimum iterasi, karena tadi bisa jadi dia melompat-lompat, sehingga untuk bisa memberikan skala toleransi, misal kita menggunakan toleransi epsilon S-nya 0,5%, maka karena melompat-lompat bisa jadi semakin lama tidak semakin kecil, tapi melompat-lompat gitu ya, bisa kecil bisa besar, sehingga kita butuh batasan maksimum iterasi, misal mungkin sampai 10.000. Walaupun dia melompat-lompat, dia akan kita hentikan. Dan juga kita perlu langsung mensubstitusikan nilai akar yang diaproksimasi oleh metode Newton-Raphson kepada fungsi yang sebenarnya. Misal dia ketemunya 5 misalnya, kita harus langsung substitusi ke fungsi sebenarnya. Bisa jadi dia 0, bisa jadi dia 10 atau 100, yang sebenarnya jauh sekali dari akar yang kita maksud, yaitu 0. Sehingga perlu disubstitusikan. Pertimbangan yang kedua adalah ketika ada suatu turunan yang 0, maka kita harus langsung memberitahu kepada pengguna bahwa maksudnya peringatan, informasi tambahan bahwa ternyata fungsi ini ketika diturunkan dia adalah 0, sehingga tidak bisa dikomputasi lebih lanjut. Oke, itu terkait dengan penjelasan metode Newton-Raphson. Selanjutnya kita akan membahas metode lain, salah satu dari metode terbuka, yaitu metode sekan. Terima kasih.